Pernah kepikiran nggak, konsep surga dan neraka itu asalnya dari mana sih? Nah, di balik semua gagasan besar itu, ada satu sosok kuno yang luar biasa penting, tapi sering banget terlupakan. Padahal, dialah pusat dari salah satu keyakinan monoteistik paling tua di dunia. Gelarnya aja udah keren banget. Sang penguasa kebijaksanaan. Sebuah nama yang benar-benar merangkum esensinya sebagai dewa tertinggi. Dan percaya atau enggak, dialah yang bisa dibilang pertama kali memperkenalkan kepada kita konsep surga, neraka, sampai hari penghakiman. Ide-ide yang kemudian membentuk peradaban selama ribuan tahun. Oke, jadi siapa sih sebenarnya sosok di balik gelar yang megah ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Namanya adalah Ahura Mazda. Kalau kita pecah arti namanya, ini dalam banget. Ahura itu artinya tuan atau penguasa. Sementara Mazda artinya kebijaksanaan. Jadi dari namanya aja udah jelaskan, dia adalah sang penguasa kebijaksanaan. Jadi gini, dalam kepercayaan Zoroastrianisme, Ahura Mazda itu adalah sang pencipta yang, tidak diciptakan. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang baik dan terang di alam semesta. Dia juga yang menjaga Asya, semacam tatanan kosmik, biar semuanya berjalan dengan benar dan teratur. Nah, semua konsep ini nggak datang gitu aja. Ini lahir dari sebuah wahyu yang diterima oleh Nabi Zoroaster. Dan lewat dialah, alam semesta ini digambarkan sebagai sebuah panggung pertempuran abadi antara kebaikan dan kejahatan. Coba bayangin deh, kamu lagi di umur 30-an, tiba-tiba dapat sebuah visi yang mengubah total pandanganmu tentang dunia. Nah, itulah yang konon terjadi sama Zoroaster. Dia dibawa ke hadapan Ahura Mazda dan diajari prinsip-prinsip agama yang baik. Momen inilah yang jadi cikal bakal Zoroastrianisme. Jadi, visi Zoroaster ini memetakan alam semesta jadi dua kubu. Di satu sisi, ada Ahura Mazda, si roh yang murah hati. Di sisi lain ada lawannya, Angramayinyu, si roh penghancur. Tapi, jangan salah, ini bukan pertarungan seimbang. Ahura Mazda itu yang tertinggi, dan udah ditakdirkan kalau Angramayinyu pada akhirnya bakal kalah. Oke, sekarang kita geser sedikit. Gimana sih konsep dewa ini kemudian diadopsi dan malah jadi pusat kekuatan buat kekaisaran-kekaisaran Persia yang legendaris itu? Selama berabad-abad, kita ngomongin dari zaman kekaisaran Ahemenia, Parthia, sampai Sasania, Ahura Mazda ini jadi figur yang sentral banget. Dia bukan cuma soal spiritualitas, tapi juga jadi semacam legitimasi kekuasaan para raja Persia. Dan buktinya ada di mana-mana. Salah satu yang paling terkenal itu dari prasasti Behistun milik Raja Darius Agung. Dia berkali-kali nulis kalau dia bisa jadi raja itu atas rahmat Ahura Mazda. Ini kan semacam stempel ilahi yang dipahat di batu biar semua orang tahu dan nggak mempertanyakan kekuasaannya. Cara mereka memujanya juga unik dan terus berevolusi. Awalnya nggak ada tuh patung atau gambar fisik. Kehadirannya disimbolkan sama kereta perang kosong yang ditarik kuda putih, seolah-olah mengundang sang dewa ikut berperang. Keren kan? Nanti di masa lain dia disembah bareng dua dewa lain jadi semacam trinitas. Pas zaman Sasania, balik lagi ke simbol-simbol, nggak ada lagi penggambaran langsung. Tapi namanya juga keyakinan yang usianya ribuan tahun, pasti ada tantangannya. Baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan-tekanan ini memaksa adanya penafsiran ulang yang radikal terhadap siapa sebenarnya Ahura Mazda. Salah satu guncangan terbesar datang dari dalam, di era Sasania. Muncul sebuah gerakan yang dianggap sesat, namanya Zurvanisme. Dan ini bukan cuma beda pendapat biasa loh, ini benar-benar merombak total teologi inti Zoroastrianisme. Jadi gini ceritanya menurut Zurvanisme. Ada satu entitas primordial yang lebih dulu ada, namanya Zurvan atau waktu. Nah, si Zurvan ini punya dua anak kembar, Ahura Mazda yang baik dan Angramayinyu yang jahat. Kebayang nggak dampaknya? Tiba-tiba Ahura Mazda yang tadinya pencipta yang tak diciptakan, statusnya turun jadi makhluk ciptaan yang setara dengan musuh bebuyutannya. Ini perubahan yang fundamental banget. Dan tekanannya nggak berhenti di zaman kuno. Begitu Zoroastrianisme berhadapan dengan dunia modern, terutama dengan kritik dari para misionaris agama lain, mereka harus beradaptasi sekali lagi. Disinilah muncul seorang sarjana di akhir abad ke-19, namanya Martin Hauck. Dia menawarkan sebuah interpretasi baru yang bisa dibilang jadi semacam jawaban bagi para penganut Zoroastrianisme untuk mempertahankan keyakinan mereka dari kritik-kritik dari luar. Teorinya Hauck ini cerdik banget. Dia bilang, roh kembar yang disebut di teks-teks kuno itu sebenarnya bukan Ahura Mazda lawan Angramayinyu, tapi itu adalah dua roh yang memancar dari Ahura Mazda. Ada Spentamayinyu, si roh baik, dan Angramayinyu, si roh jahat.
Jadi, Angra Mainyu itu cuma bawahan yang memilih jadi jahat. Ini solusi yang elegan kan? Karena artinya, kejahatan itu bukan kekuatan kosmik abadi yang setara dengan kebaikan, tapi cuma hasil dari sebuah pilihan yang salah. Jadi, apa dong warisan dari sosok yang begitu kompleks ini? Ternyata pengaruh Ahura Mazda itu jauh melampaui batas-batas Zoroastrianisme itu sendiri. Jejaknya tuh ada di mana-mana loh. Dalam kepercayaan Manikeisme, namanya dipakai untuk sosok primordial mereka. Lewat jalur Buddhisme Sogdiana, namanya nyampe ke jajaran dewa bangsa Mongol. Bahkan di Armenia kuno, dia digabungin sama dewa lokal jadi sosok baru. Ini nunjukin betapa kuat dan mudah beradaptasinya konsep Ahura Mazda ini. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Pertarungan kosmik ala Zoroaster, perang antara terang dan gelap, keteraturan dan kekacauan, rasanya masih relevan banget sampai sekarang kan? Coba dipikirin, jangan-jangan kerangka berpikir kuno ini, tanpa kita sadari, masih membentuk cara kita semua memandang apa itu baik dan jahat, apa itu keadilan dan bahkan apa tujuan hidup kita?